Selamat datang di podcast Tidak Nyaman. Silahkan mendengarkan meski tidak nyaman. Iya, kembali lagi di podcast Tidak Nyaman ya. Yang dibuat sebagai wadah untuk melampiaskan pemikiran tidak nyaman, apapun itu, opini-opini dan hal-hal yang selalu membuat pikiran tidak nyaman dilampiaskan di sini supaya bisa menjadi nyaman. Oke. Dan kali ini adalah episode yang cukup spesial, adalah episode yang hektik karena di hari Senin kita setiap pagi selalu eh, bersiap-siap untuk melakukan rutinitas bekerja. Kalau bagi yang karyawan kantoran yang seperti saya ini yang karyawan buruh pabrik itu selalu hari Senin bersiap untuk memulai kembali rutinitas seperti memasak nasi, mengangkat air dan menggosok kaki sebelum sebelum berangkat bekerja ya. Kalau saya harus menggosok kaki karena kaki saya ini terdapat sedikit permasalahan bau ya. Bau yang sangat 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 tidak nyaman, yang sangat menyengat. Jadi harus rutin digosok dengan tawas. Ya, tawas ini bagi yang belum tahu itu adalah jenis batu ajaib ya. Yang kalau ditetesi air ini kayak ada apa? Jadi kayak ada kental-kentalnya gitu, ada yang kental yang keluar itu terus digosokkan ke kaki, ketiak atau bagian tubuh manapun yang menimbulkan bau. Bahkan kadang-kadang saya gosokkan di sepatu saya, jadi justru baunya itu jadi keluar. Jadi kayak aroma yang tidak sedap itu berubahnya tuh drastis. Jadi kayak jadi aroma aroma pedas yang perih gitu loh rasanya itu kayak. Jadi cium gitu. Jadi harus rutin digosok ya. Sampai kalau nggak gitu sehari saja nggak menggosok kaki, baunya itu seperti hukuman. Itu kayak seperti dihukum karena kelalaianmu. Kamu hari ini lupa tidak menggosok kakimu kan? Rasakan akibatnya. Dan dampaknya selalu terkena ke lingkungan sekitar kita. Banyu nente. Ya, karena airnya sudah habis mengering. Oke, kita lanjutkan di episode kali ini mau membahas apa ya? Nah, ini udah 7:21. Waktu kurang 9 menit lagi. Lumayan dengan agak mepet-mepet ini disediakan waktu. Pagi-pagi yang hari ini tanggal berapa? Tanggal 19. Ya, karena semalam tanggal 18 eh, ada update berita. Kita menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia U19 dengan Vietnam U19 yang memastikan bahwa dengan kemenangan Indonesia ini lolos ke Piala Asia 2023 di Uzbekistan ya. Piala Asia AFC U20. Jadi tahun depan ini agendanya cukup banyak ya. Jadi yang timnas senior juga alhamdulillah bermain di AFC, yang juniornya pun juga U20. Terus ada lagi yang U16 yang jadi juara itu apa U16 apa U15 itu. Piala Dunia ya. Kita gini ya, hiburan kita kan salah satu hiburan kan sepak bola ya, hiburan olahraga yang populer selain badminton. Jadi ya kita selalu senang kalau misalnya tim nasional kita bisa berlaga di tahap internasional ya kan. Nggak cuma internasionalnya tuh nggak cuma yang regional di kawasan aja tapi juga di internasional di benua Asia. Syukur-syukur kalau bisa World Cup walaupun masih lama sepertinya ya. Kalau gini-gini aja sih ya kita cuma berharap, nggak ada salahnya sih, nggak ada salahnya berharap.
mimpi kan gratis. Kalau katanya Pak Gir ya, mimpi adalah kunci. Waduh, mimpi. Creng, creng, kencreng, tiba-tiba ada orang. Di sekitar sini tiba-tiba ada orang keliling. Creng, creng, kencreng, creng, kencreng, kencreng. Tidak jelas ya, masih pagi-pagi tidak jelas. Menggosok gigi. Pilih menggosok gigi atau menggosok kaki ya, kalau saya sepertinya lebih sering menggosok kaki daripada menggosok gigi ya, walaupun tuh seharusnya ya namanya perawatan tubuh itu ya semuanya harus ditelateni, harus dirawat. Jadi mau semahal apapun facialnya, kalau kalau orang memang males ya males aja. Jadi ya ke salon pun ya memang, kalau kecuali kalau orang kaya raya ya setiap hari ke salon, bahkan mungkin di rumahnya pun ada salon, ada MUA-nya. Waduh, MUA jadi di rumah ada yang nge-grooming dirinya, itu nggak masalah, kaya raya itu memang. Saya bayar kamu untuk nge-grooming diriku. Waduh, ada perbudakan, perbudakan. Tapi emang seperti itu sih. Emang self grooming itu kadang-kadang, kalau kalau gimana ya? Dibilang perlu, tapi ya gini loh, kadang-kadang orang itu kan mesti ya, kayak ada yang buat apa sih membeli baju? Buat apa sih membeli apa berdandan bagus? Ya untuk menunjukkan dirimu. Waduh, gimana ya? Saya ini ngomong gini nih karena padahal saya sendiri tuh ya agak termasuk males untuk berpenampilan menarik, tapi paling enggak itu untuk menjaga diri tetap rapi dan tetap wangi, itu kalau buat saya itu wajib ya untuk bekerja. Walaupun mungkin kadang rambut ruwuk-ruwuk ya karena telat telat potong rambut itu. Kalau potong rambut itu masalahnya duit sih. Kadang-kadang tergantung, kalau misalnya eh, budgetnya cair untuk potong rambut ya berangkat potong rambut. Kalau enggak ya enggak, sampai sampai yang kalau sampai apa, kalau udah cair ya baru potong rambut. Kalau enggak ya enggak. Itu lah potong rambut, soalnya lumayan mahal ya, 13.000 sekarang potong rambut itu. Boro-boro barbershop ya jauh, saya ini sama barbershop itu jauh. Barbershop pomade itu jauh, lebih baik saya potong rambut ke pangkas rambut dan minta rapi. Sudah satu kata, diam, memperhatikan apakah kepala saya ada kebotakan, gitu aja. Masalah potongannya bagus jelek guys, itu urusannya yang nyukur. Cuma saya merhatiin, udah rambut saya mulai botak belum ya, apakah ubannya juga udah mulai banyak ya, gitu aja. Jadi memang self grooming itu ada, self grooming itu memotong kuku, mencuci tangan, mengukur dahu, mengukur apa, mengukur dagu, ya kan? Lingkar paha, eh, lingkar paha, panjang dada, lebar, apalagi lebar dahi, ya seperti itulah pokoknya ukuran-ukuran dari dalam tubuh kita. Lekitan-lekitan itu apa ya, lekitan, lipatan-lipatan di dalam tubuh kita dibersihkan, jadi bolot gak kelihatan, jadi biar eh, kita waktu bersosialisasi itu nyaman dan aman. Nyaman dengan orang lain, kita nyaman percaya diri dengan orang lain, dan aman dari ancaman orang lain, kayak misalnya dari tiba-tiba ada orang yang pengen meludahi kita karena kita berpenampilan buruk, atau ada orang yang tiba-tiba mengata-ngatai kita kalau kita orang gila gitu, karena penampilan kita jelek ya. Jadi ya kalau wajah nggak bisa dirubah, paling enggak rapi itu kelakuan tuh masih bisa dirubah. Jadi ya wajah ya segitu aja ya. Tapi kalau penampilan kan paling enggak, kalau rapi gitu kan nyeneng no. Jadi masih, kalaupun misalnya wajah tak tertolong ya paling enggak fashion masih menolong lah. Walaupun walaupun nanti ada ujung-ujungnya ya tetap jelek ya jelek aja. Tapi paling tidak ada nilai. Paling enggak kita tidak menjadi polusi mata lah bagi orang lain. Jancuk, polusi mata. Selain itu, kalau kalau kita penampilan rapi menarik itu, kalau walaupun sudah menikah ya,
Walaupun sudah menikah kita itu kan ya tetap harus menjaga diri kita ya. Walaupun sudah menikah tuh istri tetap menganggarkan sabun-sabunan yang sesuai sama kita, sama sama saya. Jadi ada Lifebuoy, walaupun sekarang Lifebuoy mahal ya, bukan yang cair sih. Tapi yang batang Lifebuoy per batang kan sekarang udah masuk 3.000, sekitar 3.000. Biasanya 2.700-an tuh udah dapat Lifebuoy, jadi beralih ke Nuvo. Kemarin waktu jalan sehat, alhamdulillah ada yang bagi-bagi sabun batang Zen itu lumayan. Itu masih belum saya pakai, itu nunggu habis bulan ini anggarannya. Jadi paling enggak sebatang sabun itu, sabun batang itu bisa digunakan bertahan kalau saya sampai 2 minggu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pulang kerja, kalau dulu pandemi itu boros itu sabun karena pulang kerja itu harus mandi. Kalau sekarang kan sudah mulai apa agak-agak berkurang kasusnya, jadi apa gini. Jadi pulang kerja itu nggak harus mandi, paling enggak cuci kaki gitu aja. Walaupun tidak pakai sabun ya. Kalau cuci kaki pakai sabun tuh di sabun pakai sabun kantor aja hemat. Jadi eh pulang rumah kalau sekarang itu bisa nggak perlu mandi, jadi cukup cuci muka gitu aja. Jadi bisa menghemat pengeluaran sabun batang. Eh, dan sabun batang itu unik. Jadi sabun batang itu sebenarnya didesain itu abadi ya. Karena ketika si sabun batang yang satu ini apa sabun batang yang satu ini sudah mulai tipis sampai kita susah untuk memegangnya, untuk kita gosokkan ke badan gitu kan. Terus makin tipis mengecil, kita tempelkan ke sabun batang yang baru plek. Waduh, besar lagi dia, utuh lagi. Pakai tipis gitu. Jadi kalau sekarang karena pakai sabunnya yang sama terus jadi nggak kelihatan. Tapi kalau dulu saya tuh emang sengaja kan Lifebuoy apa Nuvo kan variannya banyak ya. Yang hijau, merah, kuning, biru, putih itu saya selang-seling sengaja. Jadi lama-lama itu kayak sabunnya jadi warna pelangi. Karena sudah kecil, merah kecil tempel sama yang putih. Kecil, tempel yang hijau. Tetap kecil tambah biru. Lama-lama kalau misalnya semua variannya dapat Magiku Hibinius, Red. Jadi sabun pelangi kita menemukan varian baru. Baunya gimana? Ya, siapa sih yang mau mengendus badan kita? Ya, kalau bukan istri kita, waduh, nggak akan nggak akan mencolok kecuali kalau misalnya sabunnya sabun yang bau-bau kayak sabun Sakura gitu mungkin. Itu nggak diendus mungkin sabun-sabun yang bonusan cat yang biasanya dipakai untuk mandikan jenazah gitu bonus cat. Ya Allah ya. Cek nemennya cek. Tapi ya memang gitu. Kadang-kadang memang yang seperti itu tuh bukan karena miskin, tapi kalau kasus saya sih memang karena miskin sih. Tapi kadang-kadang itu nggak tahu sih kalau misalnya saya lebih kaya kayaknya itu emang kebiasaan sih ya dari dulu. Jadi nggak tahu itu apakah bisa dihilangkan karena faktor ekonomi, kalau misalnya hidup lebih baik apakah saya akan menggunakan sabun cair ya nggak tahu sih kalau saya sendiri. Tapi yang jelas di rumah pun ya ada sabun cair, istri saya pakai sabun cair. Ya memang suka aja sabun batang efek menggosok. Cuma saya nggak tahu. Kalau saya kan tipe orang yang menggosok menggosokkan sabunnya ke badan. Jadi kita pegang ini kita pegang sabunnya, itu sabunnya yang kita gosokkan ke badan. Kan kadang-kadang ada yang sabunnya itu digosokkan dulu ke tangan ya kan, sampai muru, sampai berbusa tebal, baru yang busanya itu yang digosokkan ke badan. Nggak tahu mungkin yang seperti itu atau saya yang digosokkan langsung sabunnya gosokkan ke badan nggak tahu sih. Tapi yang jelas kan kalau di iklan itu kan eh kalau di iklan setahu saya iklan-iklan sabun itu kan sabunnya, sabun batangnya itu dipegang terus digosokkan ke badan, ke tangan gitu. Itu kalau iklannya sih menurut iklan. Jadi seharusnya penggunaan yang benar adalah penggunaan yang sesuai dengan iklan. Ya kan seharusnya kan iklan kan mengandung
menunjukkan juga cara penggunaan yang benar kan kalau iklan itu. Walaupun kadang-kadang iklan itu cenderung ke petunjuk cara penggunaan yang boros. Contohnya benar tapi boros, contohnya iklan odol ya kan. Iklan odol itu selalu selalu mengiklankannya itu ketika memencetkan odolnya, pasta giginya itu selalu dipencetkan dari ujung sikat satu ke sikat yang lain. Eh, ujung sikat tuh bukan bukan yang batangnya tuh bukan ya, tapi yang berasnya apa? Bulu sikatnya. Nah, jadi selalu sepanjang apa mencetkan pasta gigi adalah sepanjang sepanjang bulu sikat tersebut. Jadi kalau misalnya ada sikat gigi bulu sikatnya 1 meter panjangnya ya, odolnya ya dipencet, diceletetkan sepanjang 1 meter itu. Masalahnya mulut siapa yang muat sampai 1 meter sikat gigi? Anjing. Itu betul tapi boros. Padahal sebenarnya seujung jagung aja udah cukup, sebiji jagung. Bahkan kalau saya itu ini odolnya saya celetet ke atas, ya kan. Nggak sampai keluar, cuma cuma sampai muntup-muntup di ujungnya itu, di tubnya itu, sikatnya saya celupkan, ceprut gitu. Mungkin itu penggunaan yang jorok sih ya. Dipikir-pikir jorok ya. Jadi sikatnya yang dicelupkan jadi kan jadi bulunya itu kan pasti bisa masuk. Nah, yang ada di bulunya itu yang dipakai gosok gigi. Hemat, hemat. Cuma nggak tahu sih, saya tahu nggak ya. Jadi intinya mungkin lihat tahu mungkin ya mungkin dimarahi juga sih lihat tahu caranya sikat gigi kayak gitu mungkin ya. Istri saya mungkin marah-marah ya. Mungkin dimarahin karena jorok banget nggak gitu caranya. Itu kan sikat gigi bekas mulutmu dan ini sikatnya dipakai odolnya dipakai semua orang. Jadi jangan celupkan sikat ke odol. Mungkin gitu sih. Saya nggak tahu selama ini kan nggak pernah tahu caranya gimana mungkin ya sama. Tapi yang jelas saya tuh kadang-kadang merasa terganggu gitu ketika menemukan eh, sikat di kamar mandi itu odol yang diceletet tidak dari ujung bawahnya, tapi diceletet dari tengah-tengah itu kan jadi misah kan ya. Kalau diceletet di tengah itu kan jadi ada pasta gigi yang ke belakang, ada pasta gigi yang ke depan. Otomatis saya selalu di kamar mandi itu saya urut dulu dari belakang, saya urut, saya pijet, seret sampai menyatu, sampai odolnya itu menyatu lagi. Jadi gemuknya itu di ujung keluar, jadi yang belakang tuh tipis saya selipit gitu. Nggak tahu ada kepuasan tersendiri. Mungkin itu juga yang membuat saya mandi jadi lebih lama. Dan kalau mandi lama pasti dimarahi istri. Ya mungkin itu aja podcast singkat kali ini karena alarm sudah berbunyi beberapa kali dan saatnya saya harus berangkat bekerja kembali menuju ke rutinitas untuk mencari nafkah. Ya itulah podcast tidak nyaman. Saya Sukmanan Tegar pamit dan kalau misalkan podcast ini menarik ya atau apapun komentar Anda bisa komentar di aplikasi Noise, di sana ada kolom komentarnya. Terus komentar aja terserah mau apa saja saya pasti sambut dengan bahagia, pasti saya bacakan komentar apapun tentang podcast tidak nyaman. Ya sekian, saya Sukmanan Tegar pamit dan sampai jumpa di episode podcast tidak nyaman berikutnya. Anda sudah mendengarkan podcast tidak nyaman. Saya Sukmanan Tegar. Sampai jumpa pada episode tidak nyaman berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.